Mau kiri ekspor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ali Rahmat, Petani Pisang Official ya. Alhamdulillah kita akan mereview, kita tidak bosen-bosen untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau dari para sahabat semuanya ya. Bagaimana kabar panjenengan semua? Tentu sehat walafiat ya. Semoga rezeki masih berlimpah untuk panjenengan semua dan untuk kita semua intinya ya. Alhamdulillah kita akan menjawab satu pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi saya kali ini akan jawab satu pertanyaan saja. Tapi ini sangat penting sekali meskipun hanya satu. Ini perlu dipahami ya. Banyak intinya pertanyaan seperti ini, Pak Ali. Kalau saya kepingin kok terlalu lama ya, kalau 3-4 hari kok kelamaan matangnya ya Pak Ali loh. Mengenai tentang ripening. Nah, ripening yang tradisional ala Ali Rahmat. Kalau mau panjenengan ingin yang instan 1 kali 24 jam maupun yang 2 hari matang, bisa, kenapa nggak bisa? Tapi jangan tanya untuk ke saya nanti kualitasnya. Oh, seperti itu. Kalau misalnya jenengan ingin, saya ingin yang cepat terjual, cepat bisa jualan Pak Ali. Ya dosisnya ya diberi banyak, tapi ya seperti itu tadi nanti nggak karu-karuan jadinya rusak. Kenapa saya anjurkan untuk proses lebih lama, misalnya ditaruh di ruang pendingin maupun blower AC itu lebih lama, tapi nanti jadi lebih kuat seperti itu. Jadi bukan masalah kita ini istilahnya bikin cepat mateng tapi hasilnya nggak kualitas, nggak, mohon maaf dulu. Kalau saya lebih lama tapi hasilnya bisa jadi seperti ini. Mulusnya sudah seperti ripening cold storage yang sesungguhnya. Ini berat kita apa. Dan untuk ketahanan keprotolannya bisa dijamin karena kita benar-benar menjaga untuk kualitas ini. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kita akan memberi sekedar info. Kalau mau yang instan hasilnya juga akan nggak bagus. Apapun yang istilahnya itu instan itu akan kurang baik untuk kedepannya seperti itu. Untuk materi berikutnya nggak tahu kapan, tapi yang jelas kita akan jadwalkan. Jadi saya punya rencana untuk membagikan untuk panjenengan semua untuk istilahnya semi ripening tapi hasilnya bisa lebih jos dan lebih mantap. Sebentar. Hampir ada kemiripan dengan yang cold storage yang sesungguhnya. Benar-benar hampir ada kemiripan. Tinggal kita memperlakukan pisang kita mungkin dari handling ya yang lebih vital itu. Handling dari motong dari kebun ke dibawa ke rumah itu kadang kita yang masih memperlakukannya kurang hati-hatian. Jadi akhirnya timbul semacam kayak bread seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal handling saja. Kalau untuk soal ripening, insya Allah kita sudah bisa semuanya dari mulai metode pertama, metode kedua dengan metode yang tanpa apa-apa, hanya diletakkan saja. Itu semua bisa dilakukan, cuma dengan syarat
Kalau yang ditaruh saja seperti video saya, itu jangan langsung ditaruh. Setelah dicuci, ya kita ulang lagi. Mungkin ada yang lupa. Setelah dicuci, kita letakkan. Nah, 2 ataupun 3 hari nggak masalah. Dibiarkan sudah saja dulu, jangan dioles etrel. Nah, nanti setelah 3 hari, kan kondisi gagang ini kan sudah layu ya. Sudah layu, otomatis akan lebih kuat, akan tahan terhadap keprotolan itu. Nah, seperti itu. Meskipun digoyang-goyang, kita akan protol. Dan itu yang secara tradisional, benar-benar tidak ada pakai alat apa-apa. Nah, itu salah satu yang. Dan untuk yang ini kita pakai metode semi. Kita pakai alat, tapi alatnya tidak semahal cold storage yang sesungguhnya sampai ratusan juta. Ini mungkin bisa dibilang sangat enteng. Ini ini besok lebih glowing dan cantik. Ini bisa dikatakan tinggal memperlakukan istilahnya perilaku aja. Kita memperlakukan pisang ini aja. Kalau soal tampilan, insya Allah ini sudah masuk. Jadi ini insya Allah loh ya, yang dicari, yang kita harapkan untuk pisang ininya dulur yang terpenting ini. Nah, ini ya, bisa diperhatikan ini ya, bisa diperhatikan ini. Tolong diperhatikan ini ya, pinggir ini. Kalau ini masih hijau, dan ini juga masih hijau, tapi yang tengah-tengah ini sudah mulai sembur, istilahnya sudah mulai menguning, itu tandanya sudah berhasil dan tingkat kesempurnaannya sudah hampir mendekati. Ya, bisa dikatakan 70-80% ini sudah bagus menurut saya. Mungkin menurut kawan-kawan juga bagus. Karena apa? Ini sudah istilahnya sudah nggak protol. Kadang kita proses seperti ini 2 hari pun kadang diangkat jatuh semua. Yo, ngaku pora. Karena apa? Banyak yang ngasih contoh ke saya. Wong saya aja juga pernah awal-awal itu. Jadi ketika kita kerupuk, kita mateng memang kuning, tapi ketika diangkat protol semua. Itu kita akan bahas nanti. Tunggu materinya ya, bertahap gantian ya. Mudah mateng, mudah protol, itu pasti ada penyebabnya. Bukan metode yang pertama, bukan yang tanpa apa-apa, tanpa kipas, tanpa kerupuk. Ini justru yang protol itu justru sudah yang semi cold storage. Justru seperti itu. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah cantik dan glowing kayak bintang film Bollywood. Oke, terima kasih. Ini aja dulu ya. Jadi intinya yang saya tekankan di sini adalah dosis. Ini kita ulang ya, masalah dosis, bukan masalah alat untuk ini ya. Masalah dosis itu jangan terlalu anggar, istilahnya benar-benar diperhatikan. Kalau untuk yang untuk metode oles ya. Jadi 2:1. Ibaratnya 1% etrel sama dengan 2% air. Kalau 1 botol etrel tinggal nambah 2 botol air, 2 kali lipatnya. Gitu aja kok repot sih, kok nggak bingung. Nanti dicampur. Nah, itu udah bertahun-tahun dipakai. Meskipun pisang hektaran pun masih awet. 1 botol etrel itu sudah berkali-kali. Oke, semoga bisa bermanfaat video kali ini. Jadi intinya untuk bread ini hanya karena handling pada saat kita memperlakukan masa panen. Jadi pesan-pesan saya untuk petani, tugas panjenengan semua sebenarnya nggak repot. Tugas sampean semua adalah kewajiban merawat pisang agar senantiasa tetap diterima oleh komunitas panjenengan semua maupun tim pemrosesan. Itu kalau jenengan ikut komunitas maupun disetorkan ke pemrosesan. Kalau jenengan sudah memenuhi standar, istilahnya pisangnya bagus, jenengan nggak butuh motong sendiri, nanti tim
kita tim pemrosesnya akan melaksanakan tugasnya untuk memotong. Tugas sampean adalah merawat, mengairi di saat kemarau, memberi pupuk, memberi insek jantung pada saat montong, membungkus pisangnya pada saat sudah keluar jantungnya pisangnya. Bisa diterima di masyarakat luas, diterima di komunitas, di pasar Indomaret maupun modern market dan tradisional market, itu akan senang produksi pisang Indonesia. Salam kompak, salam satu nyali, salam satu getah dari kami Ali Rahmat Petani Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek itu.